semoga PK Saka berjalan dengan lancar, terus ya hasilnya sesuai apa yang Saka harapkan. Jadi hasilnya tuh Saka tuh pengennya tuh diterima. Jadi dan apa yang 7 terpidana yang lainnya juga mudah-mudahan PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal mungkin dan sesuai apa yang diharapkan keluarganya supaya kumpul lagi bersama keluarganya mereka masing-masing. Jadi kepengen Saka kayak gitu aja, simple. Jadi nggak pengen aneh-aneh. Jadi kepengen Saka cuman bisa keluar semua aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, with me Zaki Abbas dan tamu kita yang sudah lama kita tunggu-tunggu nih, Ibu Titin Prialianti dan Kang Sakatata. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Jauh-jauh ya dari Cirebon. gitu. Di hari yang padat ini. Bu, kita tahu nih ya, lagi heboh nih tentang kasus Vina nih. Itu ceritanya kayak gimana sih? Sebenarnya sih kan saya tinggal di Cirebon. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ada di koran lokal itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Salah satunya anak polisi gitu. Nah, kita sih orang Cirebon nganggapnya kan namanya kecelakaan itu hal biasa gitu. Itu 27 Agustus 2016. Tiba-tiba 3 hari kemudian tanggal 31 Agustus 2016 kecelakaan itu berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan dengan cerita yang sangat dramatisir. Termasuk diantaranya 8 orang pelaku ditangkap dan 3 lainnya DPO. Dan itu tersebar di seluruh media lokal yang ada di Cirebon. Nah, kebetulan di tanggal 31 setelah terjadinya penangkapan, ada 7 anggota orang tua yang anaknya ditangkap datanglah ke kantor hukum saya. Gitu. Karena kenapa datangnya ke kantor hukum saya? Karena saya itu bersama pengacara senior Bapak Dr. Juju Samsudin. Nah, rumahnya dekat-dekatan lah dengan ke-7 yang ditangkap. Yang 7 ditangkap itu rata-rata kuli bangunan dan memiliki kemampuan ekonomi yang sangat di bawah gitu, iya. Pada akhirnya dari tanggal 31 ada orang tua yang sudah menandatangani surat kuasa meminta bantuan kepada kami. Nah, karena tanggal 31 ditangkap itu pada jam 17, tanggal 1, 2, dan 3 itu saya coba ke Polres Kota Cirebon. Saya datang ke sana dengan membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani orang tuanya. Kemudian saya datanglah ke Polres Cirebon. Hanya pada saat itu, karena saya kan awalnya dari wartawan, jadi saya punya hubungan yang dekat dengan kepolisian gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, saya yang dapat kuasanya loh. Kemarin ditangkap, udah deh saya yang ini. Oh iya Mbak Titin, cuman belum bisa. Loh, kok belum bisa? Iya nanti dulu, ini dulu. Tapi sini surat kuasanya, nanti ditandatangani gitu. Jadi saya serahkan surat kuasa asli itu, ditandatanganilah ke-7 yang ditangkap itu, 7 tersangka waktu itu. Terus saya, kapan maksudnya gitu? Udah nanti dikabarin. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tapi surat itu dikembalikan ke saya. Akhirnya aslinya saya serahkan dengan harapan saya bisa mendampingi, fotokopiannya saya simpan. Nah, tetapi pada tanggal 2 beredarlah foto-foto yang anak-anak itu sudah babak belur. Saya datang dong, loh kok ini ada foto babak belur? Saya bilang, enggak Mbak Titin, sekarang udah pindah dititipkan ke Polda Jabar. Saya bilang, kok bisa dititipkan? Enggak, takutnya ada penyerangan. Waktu itu gitu. Karena ini geng motor, takutnya teman-temannya. Nanti dulu saya bilang, saya dapat cerita dari orang tuanya, mereka bukan anggota geng motor gitu. Tapi tetap saja apa yang saya komunikasikan itu ke Polres Cirebon Kota tidak ini. Akhirnya karena sampai tanggal 3 saya nggak ketemu dan sudah dipindah ke Polda Jabar, saya datanglah ke Polda Jabar. Tanggal 5 saya datang, tetap nggak bisa ketemu. Nah, karena orang tuanya semakin khawatir dengan beredarnya foto itu, tanggal 7 saya bawa keluarga orang tua itu datang ke Polda Jabar, tetap nggak bisa ketemu. Akhirnya, ya sudahlah, saya bikin laporan lah ke Propam Polda dengan dasar
satu, tidak ada surat penangkapan ketika anak-anak itu ditangkap, dan kedua ada babak belur gitu. Tetapi alasannya waktu itu saya tidak boleh mendampingi karena surat kuasa aslinya belum sampai ke Polda Jabar. Akhirnya orang tuanya lah yang melapor, saya tunggu di luar gitu. Nah itu tanggal 7 September 2016. Kemudian itu belum ketemu kan, sampai tanggal 10, 13 masih saya belum ketemu. Saya udah balik-balik tuh ke Polda Jabar. Akhirnya karena kita juga sudah kehilangan kesempatan memperoleh informasi dari Polda Jabar, tanggal 13 September 2016 saya ke Komnas HAM. Saya ceritain semuanya. Anak ini ada foto babak belur, penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat, ada intimidasi, ada anak sakatatal yang di bawah umur. Gitu. Saya ceritain semuanya ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Itu juga tidak ada hasil apapun gitu. Usia sakatatal waktu itu? Usia sakatatal 15 tahun. Udah lulus SMA? Nggak sekolah. Jadi masuk SMP kelas 1 cuman berapa bulan, cuman ikut mos-mosan, terus ikut sekolah biasa cuman 1 bulan lebih lah, keluar. Jadi putus, belum ada 1,5 semester keluar. Terus pada saat kejadian itu sakatatal di mana? Kerja. Awalnya tadinya lagi kerja ya. Awalnya kerja di Kerawang. Cuma nggak enak badan jadi pulang hari Jumat. Hari Jumat itu nggak tahu. Jadi pas hari Jumat pulang, Sabtu malam Minggu ada penggerebekan Aib sama Dede bawa perempuan. Minggu depannya ada kecelakaan. Pas hari Rabu atau Kamis pas tanggal 31, saya disuruh ngisi bensin sama Eka Sandi, terus motornya minta dianterin. Pas mau dianterin kan Eka Sandinya kan ada di SMP 11. Nah saya ke situ mau ngasihin motor. Pas baru nyampe di depan SMP 11, Eka Sandi sama teman-temannya ditangkep. Saya nyamper di situ, niat saya kan cuma ngasihin motor doang. Saya pas baru nyampe dari belakang langsung disikap sambil dipukulin. Tapi kenapa Eka Sandi nggak ikut masuk penjara juga ya Bu? Eka Sandi masuk. Oh. Eka Sandi masuk. Terus ini kan ada 7 orang lagi ya? Iya. Itu ngajuin PK semua ya? Pengajuan PK semua karena kan sebetulnya kan upaya waktu persidangan juga saya sudah menyatakan bahwa ini. Jadi saya gini, di 2016 saya udah ngomong banyak. Ini masalah rekayasa, ini nggak ada penggunaan. Ini anak-anak salah tangkap. Sudah saya komunikasikan, tetapi waktu itu konstruksi yang dibangun oleh Polres Cirebon Kota itu, ini adalah 11 orang ini yang 3 DPO adalah anggota geng motor, sangat sadis dan sebagainya gitu. Apalagi konstruksinya itu luar biasa, seolah-olah terjadi pengejaran, kemudian dipukulin, dibawa ke belakang showroom, kemudian dibunuh di situ, diperkosa di situ, dibalikin lagi ke flyover Talun gitu dengan waktu yang dan dilakukan oleh 11 orang. Karena konstruksi yang dibangun seperti itu, saya yang dari wartawan, kemudian suami saya juga ketua PWI, itu susah untuk mengkomunikasikan ke media lokal gitu, sekalipun media yang dulunya saya pegang gitu. Jadi mereka Maritin soalnya yang harus di blow up tuh kekejaman geng motor. Saya bilang ini anak-anak bukan geng motor, itu susah. Nah ternyata kan saya juga dapat informasi karena memang 2016 itu sedang ada atensi dari Kapolri kalau geng motor itu tembak di tempat. Jadi itu atensi dari Kapolri. Kemudian dan walaupun itu dari daerah lain, kemudian saya dapat informasi juga wartawan-wartawan yang dari kota Jakarta didatang ke Cirebon itu tidak boleh wawancara dengan pengacara. Jadi yang penting blow up aja kekejamannya, termasuk statement hakim gitu. Jadi betapa sulitnya saya waktu bersidang, masa demo terus menerus dipimpin oleh anggota dewan, kemudian juga pada saat sidang sakatatal saya juga mengajukan permohonan berkas tanggal 3 Oktober 2016, itu pengadilan ngomong belum selesai. Saya terus, cuman kan kalau sidang anak kan cepat, seminggu kan harus sudah selesai. Jadi saya terus memohonkan itu, sementara kita juga sangat berat untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang seharusnya saya ajukan ke persidangan. Dan masa juga ketika kita bersidang meniriakan hal-hal yang tidak pantas gitu.
polisi berjaga, sidang yang seharusnya digelar jam 9 pagi baru digelar pukul 3 sore sampai tengah malam, kita sudah lelah gitu. Secara fisik, secara psikis juga kita sudah jatuh. Saksi yang dihadirkan juga diancam, kalau kamu bohong urusannya penjara 6. Itu selalu ketika mereka memberikan keterangan selalu diarahkan sesuai BAP, karena waktu sidang Sakatatal itu keterangan Sakatatalnya dulu yang didengarkan, baru saksi yang meringankan. Pada akhirnya ketika saksi yang meringankan bicara, itu Saka udah ngaku, padahal dia juga, Saka tuh waktu sidang tuh nggak ngerti apa-apa, dia bengong, dia trauma luar biasa, tatapan matanya kosong, dia seperti ada di dunia lain, dia nggak ngerti saya kenapa, saya ngerti banget lah tatapan kosongnya itu yang orang lain nggak tahu. Dia aja nggak ngerti saya pengacaranya. Jadi mungkin dia juga trauma sama orang sekeliling yang tidak dia kenal. Tiba-tiba dia dapat penganiayaan yang luar biasa di Polres Cirebon Kota, tetapi itu tidak bisa dia ungkapkan. Dulu tuh nggak ada Sakatatal yang cerita seperti sekarang. Saya dibegini, itu nggak. Dia dulu cuma nulis 3 kata, saya disiksa, saya disetrum, saya nggak tahan. Cuma kalimat itu. Jadi saya bukan pelakunya gitu. Jadi memang luar biasa. Kalau sekarang dia sudah bisa banyak cerita dan itu juga kan tidak utuh. Jadi kadang-kadang kalau inget dia cerita itu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ya di 2016, ya Allah sidangnya seperti apa. Begitu juga untuk sidang dewasanya. Yang dewasa kan sudah bisa bicara. Kami dianiaya, kami dipaksa mengakui perbuatan yang sudah ditulis di papan tulis. Itu kan semua terungkap di persidangan. Sayangnya di majelis saat itu, baik di sidang Sakatatal maupun di sidang yang dewasa, mengabaikan semua kesaksian dan bukti yang dihadirkan di persidangan. Karena memang ada perbedaan yang luar biasa. Kalau misalnya dalam dakwaan meninggalnya Eki, korban laki-laki itu ditusuk di bagian dada dan perut. Tetapi barang bukti yang dihadirkan, itu pakaian yang dikenakan masih utuh ketika dijembreng di persidangan. Nggak ada darah. Kalau darah ada tapi tidak bolong, karena kan di dada dan perut. Karena itu kan bajunya hitam, jadi aliran darahnya juga kan udah nggak kelihatan. Tetap kemudian juga sketsa yang disampaikan di pengadilan tidak diakui oleh anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Itu bukan sketsa yang kami buat. Artinya kalau kepolisian dari Polres Sumber, dari Polsek Talun sudah meyakini itu kecelakaan. Hanya tiba-tiba berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang justru sketsanya tidak mereka akuin gitu. Jadi luar biasa lah sebenarnya pada saat itu. Saya juga susah menggambarkan seperti apa beratnya. Apalagi saksi-saksi yang dihadirkan kayak Dede dan Aib yang memberatkan, seolah-olah mereka melihat korban dikejar, itu juga kan tidak hadir di persidangan. Tetapi jaksa sama hakim justru meyakini betul itu kejadiannya seperti itu gitu. Kemudian juga ada kesaksian Diga Akbar yang saya katakan ini nggak masuk akal. Dia melihat terakhir jam sekian, ditemukan jam sekian. Itu sudah saya sampaikan di persidangan, tapi memang tidak didengar. Kemudian ada kesaksian Bapak Suroto yang saya yakin majelis hakimnya sebenarnya tahu dia berbohong. Karena ada perbedaan keterangan mengenai pakaian yang tersingkap, sementara kalau dokter yang menyatakan sempat menggunting celana yang, jadi banyak hal yang sebetulnya itu tergambar di persidangan tapi betul-betul diabaikan oleh majelis hakim yang saat itu memimpin sidang juga. Bu, ini kan apa, tersangkanya 8 orang ya, ponisnya beda-beda juga. Yang 7 itu sama seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Saka 8 tahun karena anak. Kalau anak kan tidak, hanya sepertiganya ancaman hukuman. Dapat remisi sekarang? Dia ini 3 tahun 8 bulan ya Saka ya. 8 bulan. Di dalam penjara 3 tahun 8 bulan. Nah, sekarang kan ada hukum baru ya. Kalau Saka kan memang sudah mengajukan PK, tinggal menunggu hasilnya. Tinggal yang 7 terpidana ini kebetulan Sudirman yang awalnya pada penangkapan Peggy itu Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar. Sudirman kelihatannya oleh penyidik yang akan memberatkan tertangkapnya Peggy, yang sehingga Peggy akan jadi tersangka atau terdakwa baru di kasus ini. Sudirman sendiri ketika di Polda, kalau informasi yang saya terima dari kakaknya, dia dipaksa mengakui kalau Peggy juga pelakunya. Sudirman juga kembali mendapatkan hal yang tidak selayaknya dia dapatkan. Dia cerita ke kakaknya saat di Polda Jabar setelah Peggy tertangkap dia sempat disiram air panas,
supaya mengakui Peggy memang pelakunya. Nah, karena beratnya masalah itu, kemudian juga ada intimidasi dari keluarga untuk mencabut kuasa dari saya ketika Peggy tertangkap, artinya tidak boleh lagi didatangi saya melaporlah ke Pradi gitu. Melapor ke Pradi mengenai intimidasi itu karena ancaman cabut kuasa itu. Akhirnya keluarga Sudirman melapor ke Pradi dan dipegang. Kemarin di tanggal 22 setelah Pradi bekerja keras untuk mencari tahu di mana Sudirman, kemudian dipindahkan ke Lapas Bancai, saya berhasil ketemu. Sebetulnya pertemuan itu juga agak sulit karena di situ Sudirman menandatangani surat yang dia tidak mau ditemui oleh siapapun. Nah, saya juga kan khawatir apa betul dia nggak mau ketemu siapapun, termasuk oleh kakaknya. Karena gini, kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya keluarga Sudirman kan komunikasinya sangat minim. Kalau hanya ibu dan bapaknya yang berhadapan dengan Sudirman tidak akan memberikan masalah apa-apa. Tapi kalau kakaknya bisa mengkomunikasikan, itu beratnya. Cuman waktu itu saya berhasil ketemu. Saya juga sempat berdebat dengan salah satu karyawan, itu akhirnya diizinkan masuk. Saya ngomong pelan-pelan, kamu benar nggak mau ketemu kakak? Enggak, katanya. Oh, kamu bikin surat pernyataan kalau kamu nggak mau ketemu kakak kamu, hanya ingin sama pengacaranya. Nggak ngerti, saya cuma suruh tanda tangan. Tanda tangan aja. Iya, ternyata kan kekhawatiran kita Sudirman tidak ingin bertemu dengan keluarga yang lain itu terpatahkan, malah Sudirman kangen Ang gitu, ke kakaknya kan ngomongnya Ang pengen terus ikutin ya cowok, terus bilang gini, Sudirman nggak ketemu saya, enggak, saya nanyain Bu Titin ada di mana, karena katanya kemarin sebelum udah dikasih tahu kan Sudirman nanti mau ada ibu bapak sama Beni, Bu Titinnya datang enggak, jadi memang dia sebetulnya termemori waktu di 2016 itu saya dampingin gitu. Ini kan kasus viral ya Bu ya. Senang nggak tiba-tiba nge-blow up kayak gini? Ya awalnya kan begini, saya juga nggak nyangka karena gini, ketika film Vina sebelum 7 hari itu muncul, tiba-tiba teman media gitu yang ada di Cirebon, Mbak Titin itu film nggak benar, ngapain? Saya bilang, nonton nggak, saya bilang, Mbak Titin ngomong dong, ini nggak benar, film nggak sesuai dengan, saya bilang, ai dulu 8 tahun kemana? Saya 8 tahun yang lalu ngomong, ini ada, kan kalian yang nggak mau blow up gitu. Enggak, saya bilang ribet nanti urusannya gitu. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh salah satu podcast, Diskursus namanya. Waktu itu Mbak Titin ini, loh kok Mas telepon saya bilang gitu. Ya Mbak Titin, soalnya saya dapat informasi yang tahu masalah ini adalah Mbak Titin gitu. Nanti dulu, masa saya suruh ngomongin soal film, saya juga nggak nonton filmnya. Kalaupun saya tahu faktanya, fakta persidangan, saya bilang gitu. Ya udah Mbak Titin itu yang diomong. Nanti dulu ini siapa narasumbernya selain saya? Pak Rija Indragiri dengan Pak dari Kompolnas Pak Yusuf. Ya udah saya mau, saya bilang. Disitulah saya buka. Itu loh fakta persidangan yang saya ceritakan tadi kan. Sebetulnya awalnya juga Pak Rija seperti yang agak ragu-ragu gitu. Tapi karena saya waktu itu nggak tahu kenapa saya bawa berkas semuanya. Saya buka berkas ternyata ada bukti visum yang dibaca Pak Rija dan Pak Rija saat itu menyatakan ini harus kembali ke titik nol. Awalnya saya mengira ini kejahatan ini luar biasa, begitu sadis dan ancaman hukuman seumur hidup itu tidak pantas, harusnya hukuman mati ke 8 orang. Tetapi setelah baca berkas ini, apakah terjadi pembunuhan, apakah terjadi pemerkosaan? Saat itu juga selama 1 jam saya berbincang dengan Pak Rija punya pikiran yang ambiar aja udah. Nah akhirnya ketika 2 jam kemudian Pak Rija waktu itu kan memang lagi ramai itu soal film Vina. Pak Rija diwawancara itu udah beda bahasanya karena udah ngeliat berkas saya. Kemudian Pak Rija memfotokopi seluruh berkas yang tebal. Dari situ semua dipelajarin dan Pak Rija akhirnya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Terus yang itu, yang kerasukan itu benar nggak itu? Kalau itu dari dulu saya nggak pernah ini karena gimana ya, masa pengacara ini kerasukan gitu kan, aneh juga. Saya juga tidak pernah membahas masalah itu. Karena gini, dari dulu saya punya keyakinan ini kecelakaan. Makanya saya nggak pernah tertarik dengan cerita kerasukan. Saya juga tidak tertarik dengan adanya DPO yang 3 orang itu gitu, yang walaupun ada di dalam beras nggak tertarik saya karena ini ngapain ada DPO, ini kecelakaan gitu. Makanya setelah perkara ini viral, dengan kehadirannya film terus dicari DPO, kita sih bingung. Orang dulu aja nggak pernah dibahas 3 DPO gitu.
Saya diwawancari beberapa media, Bu, mana masalah DPO? Saya nggak pernah tertarik cerita DPO. Karena apa? DPO yang di berkas saya itu ada beberapa macam gitu. Ada DPO atas nama ini, atas nama, tapi kan nggak pernah dibahas di persidangan juga. Betul. Gitu. Walaupun tertuang dalam putusan DPO itu. Gitu. Gitu. Kan sempat di awal-awal kan agak bertentangan dengan Bang Farhad ya Bu ya. Iya. Sekarang kan nyatu sama Ibu. Itu ceritanya gimana tuh? Ya kan gini, waktu pertama kali saya ketemu dengan Mas Farhad itu di iNews. Waktu itu mungkin Mas Farhad juga nggak apa konstruksinya kan, dan nggak tahu sebetulnya perkara ini di Polres Cirebon Kota gitu. Karena Mas Farhad waktu itu saya melihat dia tidak paham konstruksinya, pada akhir dia sepertinya kelihatannya kan apapun yang saya lakukan kan semua narasumber juga menyalahkan saya karena saya seolah melakukan pembelaan yang luar biasa ke Sakatatal waktu itu. Saya ngomong gini, Mas, daripada ini, yuk Mas lihat berkas saya deh. Saya bilang, lihat berkas saya deh. Mas nanti akan robah coba gitu. Nah kemudian pulang kan saya ke Cirebon. Nah besoknya Mas Farhad telepon, Bu ini nih saya mau ke Cirebon. Lihatlah berkas itu, walaupun baru selintas gitu. Baru selintas. Akhirnya dia megang Sakatatal ya. Kalau saya sih gini loh, saya berpikir saya orang daerah. Betul. Saya nggak mungkin ngomong tiap hari di media menghembuskan perkara ini gitu loh. Saya juga memerlukan orang lain yang berani. Itulah sebabnya ketika Mas Farhad datang ke Cirebon kemudian membuka berkas, ya saya mempersilahkan gitu. Akhirnya Mas Farhad megang memang Sakatatal. Ya selanjutnya mungkin Mas Farhad milih tim yang lain lah. Kalau saya sebenarnya gini, saya dari awal saya nggak peduli siapapun yang megang, yang penting bisa membuka tabir ini. Itu prinsip saya sebetulnya sih. Memang pada awal-awal karena waktu itu saya belum ngasih utuh semua berkas, kan boleh dong saya nggak percaya sama orang lain dulu. Karena gimana, saya juga dulu 2016 saya dalam tekanan yang luar biasa. Makanya ketika Mas Farhad masuk juga tidak semua berkas saya berikan dulu gitu. Tidak semua berkas saya berikan dulu, cuman saya tetapi namanya tim dengan banyak orang, ada hal-hal yang orang tidak paham tapi ingin bicara. Itulah kenapa pengen manggung. Kenapa ada beberapa konflik sebetulnya. Kalau saya gini, saya tuh orangnya gampang. Kalau misalnya orang salah paham karena ketidaktahuan, pasti saya maafin. Tapi ketika orang mencari-cari kesalahan saya, itu yang saya nggak akan maafin. Nah awalnya memang ada kesalahpahaman karena mungkin Mas Farhad nerima informasi yang nggak enak gitu. Tetapi setelah Mas Farhad juga tahu berkas saya, memang bukan saya yang melakukan kesalahan, tapi di tingkat pengadilan itu misalnya pledoi saya itu, waktu saya pledoi Sakatatal, saya menuliskan kepada yang terhormat hakim yang memeriksa, itu yang dicantumkan itu nomor surat kuasa. Tetapi diabaikan oleh majelis hakim dengan catatan dia tidak pernah memeriksa nomor perkara itu. Padahal kan surat yang kuasa itu dikeluarkan juga oleh pengadilan. Kemudian pada saat banding, saya membuat memori banding dan memori kasih, tetapi oleh pengadilan negeri tidak pernah disampaikan oleh pengadilan tinggi. Dan ternyata itu kan tertuang dalam putusan. Tetapi waktu itu tim yang waktu itu sudah gabung, saya kan nggak ngerti, saya punya bukti, saya punya pledoi, saya mengirimkan bukti, itu kan nggak ngerti gitu. Karena mereka hanya bakat putusan. Tapi alhamdulillah semuanya juga selesai ketika Mas Krisna waktu itu, gimana sih Bu ceritanya kok ada ini buktinya? Oh ternyata memang dari awal saya sudah dari pengadilan itu sudah memang nutup semua supaya ini diancam hukuman tinggi. Gitu. Nah ini kan udah bebas nih katanya, tapi kan lagi proses PK Bu ya. Apa sih yang diharapkan gitu dengan PK? Ya kalau harapan Saka semoga PK Saka berjalan dengan lancar, terus ya hasilnya sesuai apa yang Saka harapkan. Jadi hasilnya tuh Saka tuh pengennya tuh diterima. Jadi dan yang 7 terpidana yang lainnya juga mudah-mudahan PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal mungkin dan sesuai apa yang diharapkan keluarganya, supaya kumpul lagi bersama keluarganya mereka masing-masing. Jadi kepengen Saka kayak gitu aja, simple. Jadi nggak pengen aneh-aneh. Jadi kepengen Saka cuman bisa keluar semua aja. Udah. Gak ada dendam ya? Ya kalau masalah dendam mah yang udah aja. Jadi ya kalau Saka mah udah nggak mikirin situ. Yang penting kan intinya nomor 1
orang yang nggak bersalah harus dibebaskan. Terus kalau Ibu? Kalau saya gini, dengan bantuan Mas Farhat dan Mas Krisna gitu, saya juga luar biasa karena gimana pun dari awal ketika kasus ini terbuka lebar, kemudian diliput oleh beberapa media, saya juga diundang sana sini untuk saya yakin kalau tanpa bantuan Mas Krisna dan Bapak, saya juga tidak akan sanggup sendiri. Karena walau bagaimanapun saya butuh orang-orang yang berani, yang bisa bicara di depan publik gitu loh. Sementara kalau saya kan tidak mau lepas dari fakta persidangan yang pernah saya pegang. Itulah sebabnya saya nggak pernah, saya dipanggil ke media manapun, saya selalu ngomong, saya ini yang terjadi, yang saya nyatakan ini fakta persidangan. Tetapi untuk mengkritisi misalnya institusi-institusi, kan saya juga nggak mungkin karena saya orang Cirebon. Itulah kenapa saya meyakini kehadiran Mas Farhat dan Mas Krisna di tim Sakatata sangat membantu karena walau bagaimanapun dia tokoh nasional gitu, dikenal oleh masyarakat luas. Saya berterima kasih sekali sampai mengantarkan PK Sakatata sampai selesai. Kita tinggal menunggu hasilnya. Jadi saya juga kemampuan saya untuk mengkritisi institusi lain juga sangat tidak mungkin karena saya yang mengalami di 2016, yang saya bicarakan hanya fakta sidang. Dan sekarang juga 7 terpidana lainnya sudah dipegang Peradi, juga punya kekuatan yang luar biasa orang-orangnya. Buat saya siapapun yang megang perkara ini, saya sudah berusaha di 2016, tetapi karena temboknya luar biasa berat dengan konstruksi 3 institusi yang sama-sama meyakini 8 terpidana ini adalah orang-orang yang sadis dan apapun yang saya lakukan dulu tidak pernah berhasil. Betul. Luar biasa sekarang dengan dukungan dari orang-orang hebat, kemudian juga dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia bisa terbuka semuanya. Saya sudah menyajikan ini di 2016, ini adalah rekayasa tetapi tidak didengar karena memang saya dari desa gitu, dari kampung, dan hanya di tingkat lokal yang waktu itu pun tertutup oleh berita-berita lain gitu. Tetapi alhamdulillah sekarang seluruh masyarakat Indonesia mengetahui sebetulnya ada persoalan di 2016 meninggalnya seorang anak polisi yang kemudian karena kecelakaan dirubah menjadi sebuah rekayasa seolah-olah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh geng motor secara luar biasa. Padahal yang menjadi anggota geng motor itu justru korban yang mengalami kecelakaan. Kalau yang lain itu kuli bangunan. Dan saya baru lihat ya, pengacara kondang lah ya, menangis di sidang PK gitu. Ya, padahal kan badan besar, gondrong gitu kan. Atau bisa menangis juga beliau kan. Iya. Keren lah. Empatinya juga keren. Iya. Gitu. Ya saya juga kan gak nyangka gini ya. Maksudnya kan kalau Marfat punya gaya yang berbeda di pengacara lain gitu. Tapi saya tahu dia anak, maksudnya orang baik gitu. Baik banget. Baik, saya yakin itu gitu. Kadang-kadang juga saya mas tuh baik. Tapi kadang-kadang ada hal sepele pas dia marah dia ketawa. Jadi sama saya juga udah cair gitu, udah coba mas ini. Jadi saya nyaman sih, cuman memang saya harus memahami apa yang dia sukai dan apa yang tidak, itu aja. Itu yang karena apalagi dia orang metropolitan kan, saya orang, jadi ini apa sih yang tidak dia sukai, apa yang disukai gitu. Saya harus memanage diri sendiri juga untuk bisa Mas Farhat tuh misalnya nyamannya seperti apa ketika berkomunikasi. Saya juga harus belajar itu. Karena bagaimanapun saya itu dari desa gitu, Mas Farhat itu dari orang metropolitan, jadi banyak hal yang saya harus pelajari gimana sih saya cara menghadapi orang pengacara metropolitan, orang kota ya, orang kota gitu. Karena kan jauh banget ya, maksudnya gini loh, kalau saya kan dari pengacara kampung, lempeng gitu apapun yang, ternyata kan kalau pengacara nasional gitu, pengacara metropolitan punya cara sendiri untuk menyajikannya. Nah itu yang harus saya pelajari juga gitu, karena walau bagaimanapun kan kalau saya sih lurus-lurus aja lah gitu, tapi ternyata misalnya Mas Farhat membuat suatu gerakan yang ini arahnya kemana, itu yang harus saya pelajari dulu, dan ternyata itu berhasil. Jadi kan saya bingung nih, ketika sidang Sakatata, saya juga aneh, ketika sidang Sakatata Mas Farhat kan sempat mengeluarkan jok-jok tuh di depan hakim.
Saya bilang ini kalau bukan Mas Parti yang ngomong, ini hakim bisa marah kayak misalnya sempat kampanye, kemudian juga sempat bikin pantun. Jadi kok bisa ya? Jadi itu yang mungkin harus saya pelajari gimana sih saya menghadapi masalah, saya menghadapi tim lain gitu. Ya luar biasa lah, banyak hal yang baik yang bisa ini, walaupun tentu saja di dalam tim karena semua isi kepala itu beda gitu. Ada yang ingin kelihatan hebat, ada yang pada akhirnya saya juga yang dianggap ya, tapi ya sudahlah, buat saya sih ini semua pelajaran yang berharga ketika kita bersatu dalam tim yang mereka tidak saling mengenal. Betul. Menurut Saka, dipegang sama pengacara kondang itu sesuatu banget atau gimana gitu? Ya awalnya Saka nggak nyangka jadi bakal tenar lagi, bakal ramai lagi tuh nggak nyangka. Terus juga pikiran Saka tuh waktu pertama Peggy ketangkep, pikirannya tuh udah kesana kesini, jadi udah nggak karuan. Takutnya tuh terjadi hal yang sama seperti Saka, ada penyiksaan segala macam, suruh mengakui bukan apa yang Peggy lakukan. Takutnya Saka ke situ. Pas kesini alhamdulillah banyak orang-orang yang baik dan banyak dukungan dari masyarakat. Terus juga ada pengacara yang baik juga, berani harus menempuh melawan polisi, ada oknum-oknum, terus juga mereka sanggup. Jadi Saka tuh bersyukur banyak. Berterima kasih kepada Mas Farhat, Mas Krisna. Berterima kasih kepada Bang Farhat, Mas Krisna dan teman-teman lainnya telah membantu Saka, dan teman-teman yang lainnya juga kan banyak yang telah memberi Saka juga banyak berterima kasih. Beda waktu pertama kali di tahun 2016, waktu sidang Saka tuh bener-bener tiap sidang tuh di demo juga kan. Itu Saka juga sebenarnya udah sadar pasti orang-orang bayaran, cuma Saka kan nggak ngerti, nggak berani ngomong juga. Terus Saka juga nggak ngerti hukum. Keluarga Saka bukan orang punya. Jadi Saka cuma bisa pasrah. Terus mau pengen gimana lagi? Saka cuma bisa pasrah doang. Jadi Saka cuma bisa diem. Alhamdulillah di tahun 2024 ada kesempatan buat membuktikan bahwa Saka sama ke-7 terpidana itu bukan pelakunya. Jadi Saka tuh benar-benar sangat berterima kasih kepada Abang Krisna, Mas Farhat, dan Bu Titin, Kang Deddy juga, sama dari tim Pradis. Saka berterima kasih banyak telah membantu Saka dan yang lainnya. Bu, ini kan anak di bawah umur ya, terus disiksa ya dengan ya kekerasan yang banyak banget ya Bu, yang nggak bisa dihitung lah kan. Dia mentalnya kena nggak Bu? Ya waktu 2016 kan gini, Saka tuh susah diajak ngomong. Jadi memang waktu sidang itu tatapannya kosong, terusnya jangankan sama saya, misalnya kamu kenapa nak, itu susah. Sama keluarganya aja dia nggak berani bisa ngomong. Apa yang dia alami waktu itu kayaknya ngeblank. Jadi kalau orang sih kayak dia tuh merasa di dunia lain, dia anak kecil umur 15 tahun disiksa dengan cara luar biasa karena dulu dia 15 tahun tapi tinggi. Dan dia nggak bisa cerita detail dia diapain. Cerita detailnya tuh sekarang disiksa, dipukul, disetrum, di badannya, di kakinya, di itu pakai mejanya didudukin, pakai kursi. Kursinya didudukin, kemudian disuruh minum air seni gitu. Itu tuh ceritanya baru sekarang. Sempat itu Bu? Iya. Sekarang gimana? Jadi sama dipakai gembok. Pakai dipukul kepalanya pakai gembok gitu. Gemboknya yang panjang ya? Panjang segini tapi tipis. Tapis. Buat kunci pintu. Buat pintu tralis. Betul. Nah, hal itu tuh dulu dia nggak bisa cerita detail. Apakah karena dia juga kaget dengan peristiwa yang dia alami? Karena itu kan dia ditangkap 31 Agustus, sidang Oktober, November, Desember sampai sudah putus, itu dia masih susah komunikasi.
Nah pada sekitar bulan November Desember kan itu sidang sudah selesai, dia masih di rumah tahanan, waktu itu belum pindah ke ini. Kita tuh pernah mengajukan permohonan ke Rutan Cirebon untuk dia diperiksa psikologisnya. Karena apa? Bener-bener nggak bisa diajak ngomong dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, nggak bisa diajak ngomong. Dia betul-betul bengong, tatapan matanya kosong gitu, terus susah ditanya kamu kenapa, ini nggak bisa, kayak orang gimana sih, kayak orang kosong aja. Itu sih sebetulnya yang terjadi dan ternyata tapi itu juga tidak dipenuhi oleh rutan. Nah sama dengan sidang yang dewasa, saya kan tahu kondisinya Sudirman. Waktu sidang Sudirman saya juga pernah mengajukan permohonan agar dia diperiksa psikologis, tapi sama hakim juga tidak mengizinkan itu. Jadi jangankan yang Saka yang kecil, yang dewasa juga saat sidang juga penuh dengan tekanan, karena kalau sebelum sidang mohon maaf karena kita dijaga oleh polisi yang dari sebelum sidang sudah datang ke ruang sidang, ke tempat sidang gitu, ke pengadilan, kemudian sebelum bubar juga mereka ada di situ. Jadi suasananya memang, saya sih kalau ngomong mencekam, mereka kan ngomongnya ya ini kan untuk pengamanan, kita juga nggak bisa bicara, cuman secara psikologis kan semua rusak gitu. Bukan cuma, walaupun alasannya hanya untuk pengamanan. Bu, Saka kan udah bebas nih, PK kan untuk menuntut pembersihan nama ya berarti. Jadi kan gini, Saka pada tanggal berapa Saka terakhir? Tanggal 23 Mei 23 Mei itu Saka sudah bebas murni. Bebas murni itu artinya ketika dia keluar di tahun 2020 dia harus wajib lapor. 23 Mei apa Juli? Juni. Nah 23 Juni itu dia sudah selesai wajib lapornya. Orang menyatakan dia bebas murni, tetapi cap dia sebagai mantan narapidana kan tetap seumur hidup dia. Sementara Saka juga perlu kehidupan yang lebih baik. Suatu saat dia akan menikah, dia harus anak istrinya mungkin akan tahu stempel mantan narapidana. Itulah sebabnya dengan keyakinan saya di 2016 Saka tidak pernah melakukan perbuatan itu. Keyakinan Saka juga memang dia tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi kita mengajukan PK. Nah PK itu untuk merehabilitasi namanya. Sehingga kalau PK dikabulkan berarti tidak ada lagi stempel mantan narapidana terhadap Saka Tatal gitu. Karena dia harus punya kehidupan yang lebih baik. Dia akan punya keluarga, dia punya anak, punya istri, punya anak gitu. Itu yang kita harapkan ke depannya. Tapi rentetan dengan 7 yang terpidana lain kan? Iya, karena kalau Saka sudah mengajukan PK karena Saka di luar. Sementara 7 terpidana lainnya sekarang dipegang Pradi masih di dalam dan memang berat buat mereka karena seumur hidup. Tetapi dengan banyaknya bukti sekarang, banyaknya kesaksian-kesaksian yang timbul, saya yakin PK ke-7 terpidana juga akan dikabulkan gitu. PK Saka Tatal dikabulkan, 7 terpidana juga dikabulkan. Bisa seumur hidupnya hilang dong? Iya, bisa seumur bebas murni. Iya. Saka, kesibukan sekarang ngapain sih? Ya semenjak kasus viral lagi, jadi Saka tuh sebelumnya kan kerja di Jakarta di BSD, kerja bangunan proyek. Itu tuh sebelum Lebaran, Saka kan kerja di situ. Lebaran pulang, bulan depan langsung film rame, jadi pengen merantau lagi tuh bingung. Terus nggak berapa lama ada pihak kepolisian dari Polresta Cirebon sama dari Polda Jabar suruh tetap mengarahkan bahwa ada pelaku ada kasus pembunuhan itu, bahwa Saka tuh udah menjelaskan Saka ini tidak pernah melakukan dan dia menanya polisi itu kenal gak sama DPO, sama ditunjukkan foto-fotonya. Saka jawab Saka nggak kenal, namanya orang nggak kenal masa suruh kenalin kan gimana, nggak nyambung. Bapak aja tanya, bapak kenal gak sama ini, misalkan bapak nggak kenal kan dibilang kenal, bapak gimana? Tak gituin. Terus sekali Saka nggak kenal bapak, terus Saka juga bukan
pelakunya tuh Saka tuh nggak pernah melakukan apapun. Mm-mm. Dalam kasus itu tuh Saka nggak pernah terkait. Saka juga berani cuma apapun Saka tak gituin. Iya. Bakal tak lakukan cuma demi apa? Demi Saka ini biar membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan. Jadi Makanya kesibuk. sampai sekarang waktu itu kan pernah Saka cuma pocong. Iya. Karena tahu Saka juga resikonya juga tahu kalau Saka bohong dampaknya kan ke Saka langsung. Mm-mm. Entah dampaknya langsung meninggal Iya. atau esok lusa akan meninggal atau kapan kan nggak tahu. Mm-mm. Saka sadar kalau situ. Cuma Saka ngerasa Saka nggak bersalah, tidak pernah melakukan. Saka berani. Iya. Jadi kalau dia dipanggil polisi untuk reka ulang dan sebagainya, ibu dampingin terus ya. Memang kan sudah ada pemeriksaan di Mabes Polri juga kemarin untuk terutama terkait sama keterangan bohongnya Dede dan Aep. Iya. Sudah dijelaskan. Dia sudah menjelaskan kalau pada malam kejadian peristiwa itu dia tidak ada di tempat itu, tapi dia memang ada di rumah neneknya dengan pamannya. Kemudian sempat pergi ke bengkel. Gitu. Sudah dijelaskan semuanya sih. Gitu untuk ininya. Gitu. Jadi sudah disampaikan kalau dia juga tidak tahu mengenai perkaranya Vina dan Eki. Ya karena saya sih meyakini itu kecelakaan, apa yang mau dibikin. Iya Bu, ya, sampai heboh di mana Iya. setiap hari di berita Saka aja Ibu ya. Iya. Ibu dipanggil. Tapi lumayan Bu ya, bisa jadi artis, jadi viral kemana-mana ya, dikenal kan. Ya saya sih nggak mikir gitu sih Oh, gitu ya? sebetulnya. Saya sih maksudnya buat saya juga bukan hal yang wah gitu enggak. Karena kan tujuan saya ini anak 8 orang loh. Iya. Nggak salah gitu. Bukan masalah imbas ke sayanya, bukan. Saya sih mikirin yang 8. Benar, saya sih nggak mikirin saya gimana, enggak. Ini 8 dari awal saya 2016 saya yakin ini anak nggak ada yang salah gitu. Ini kecelakaan itu dan terima kasih ya luar biasa ke masyarakat yang pada akhirnya mempercayai apa yang saya nyatakan sejak 2016. Perjuangan gak sia-sia ya. Ini kan waktu lama ya Bu ya, 8 tahun lebih ya. Iya, Dari 2016 sampai sekarang. iya. Itu sampai mau gitu loh, menjaga tetap di koridornya gitu kan. Iya karena dari dulu saya punya keyakinan dan kebetulan ada film Vina yang sebelum juara itu saya sih ngomong ini mungkin jalan Tuhan ya Iya. yang untuk membuka tabir ini. Kenapa ujuk-ujuk ada film Vina gitu? Bukan Vini ya. Bukan Vini. Yang pada akhirnya itu kan yang Vina itu sebetulnya kalau saya nggak lihat filmnya. Cuman yang diceritakan masalah DPO yang kabur itu gitu, DPO yang tidak pernah tertangkap. Betul. Padahal saya sih tahu dari 2016 tuh nggak pernah ada DPO gitu. Betul. Karena kontra di masyarakat itu, kenapa sih pelakunya tidak tertangkap gitu? Yang 8 ini kemana lagi? Justru itu yang pada akhirnya ya Polda juga ikut nyari, Iya. terus Peggy juga yang ditangkap kemudian pelakunya bebas gitu kan, itu luar biasa. Mungkin jalan Tuhan lah Jalan ini Tuhan. sih. Pada akhirnya harus terbuka sebenarnya ada peristiwa apa di 2016. Soalnya kalau di Cirebon juga Bu, bukan Vina Bu yang banyak namanya, tapi Vini Bu. Gitu. Saka, ini kan udah jadi anak angkatnya Bang Krisnamukti ya. Jadi kerjaan gampang lah ya. Ya kalau masalah itu sih gampang dipikirin nanti. Yang penting kan sekarang kan saya Sedang fokus itu. ngebantu yang 7 dan nunggu hasil. Kapan sidangnya PKN 7 Bu? Yang 7 itu tanggal 4 Tanggal 4 Ya, September, September. ya? besok sidang apa pendaftarannya Sudirman dulu. Tapi Saka udah punya pacar lah sekarang ya. Kan udah terkenal. Sekarang sih boro-boro pengen mikirin di situ. Kenapa tuh? Cuma sekarang lah pengen nyenengin orang tua aja tuh. Oh. Jadi merasa Saka nih waktu tahun 2016 terus Saka keluar 2020 tuh belum sempat nyenengin mama. Jadi Saka tuh merasa tuh gara-gara Saka putus sekolah nggak nurut sama mama, apes. Jadi imbasnya tuh apes. Jadi orang nggak salah dihukum 8 tahun harus menjalani bukan apa yang Saka lakukan. Terus di penjara ngapain aja? Nggak disiksa lagi kan? Ya pertama sih disiksa. Di penjara juga? Ya disiksa kan dari Saka kan dipindah-pindah. Pertama di Polresta disiksa, terus di Polda Jabar disiksa,
terus dipindah lagi ke lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin alhamdulillah nggak ada siksaan. Terus habis lapas Sukamiskin dipindah di pelabuhan di Cirebon. Itu juga sempat ada penyiksaan. Tapi kan penyiksaan kan cuma standar, cuma itu bukan dari ini apa? Cuman apa? Suruh jalan bebek, suruh ngejemur. Terus habis dari apa lapas Cirebon habis sidang dipindah lagi ke LPKA lagi. Jadi kebanyakan Saka diputer-puter. 5 kali diputer-puter. Kita ngomong happy nih ya. Saka hobinya apa? Ya dulu sih lebih seneng mancing, jadi Mancing. mancing di mana aja tuh disamperin. Samperin. Dulu kan nggak punya motor sama sekali. Jadi Saka kan rumah kan apa perbatasan kota sama kabupaten. Saka mancing di sana di kota. Kalau dipikir-pikir kalau jalan kaki tuh nyampe 1 jam 2 jam. Tapi itu jalan kaki. Dijabanin ya. Iya. Padahal ikannya dapatnya nggak seberapa, tapi itu seneng sama teman-teman ramean. Cuma sekarang lah pengen kayak gitu lagi tuh, boro-boro pengen mancing lagi, cuma pengen lebih fokus nyenengin orang tua aja. Masih lengkap orang tua ya, Bu? Ya sebenarnya orang tua masih ada semua, cuma dari kecil Dari kecil kan Saka ditinggal bapaknya. ditinggal sama bapak. Jadi dari kecil itu nggak diurus sama bapak, cuma yang ngurus dari mama aja. Jadi kebutuhan dari makan, terus biaya sekolah dari mama semua. Sekarang Bapak kembali nih? Enggak. Enggak. Jadi Dulu juga nggak bener-bener nengokin. bener-bener sama sekali tuh Saka dari kecil sampai sekarang Nggak pas tahu. kontak terus nggak tahu kabar gimana juga nggak tahu dari kecil sampai sekarang. Tadi kan harapannya pengen PK terkabul ya, Bu ya. Mhm. Harapan di luar PK apa? Ya kalau harapan mah Saka nggak pernah minta aneh-aneh, cuman simple. Ya mudah-mudahan ke depannya kalau emang ada kerjaan yang lebih baik daripada kuli bangunannya, Saka insya Allah ambil. Cuman ya mungkin jalannya harus ke kuli bangunan lagi ya. Bukan mau nggak mau, emang kewajiban. Namanya laki-laki kan harus kerja. kerja keras. Kalau nggak kerja, makan dari mana? Betul. Sedangkan Saka kan nggak sekolah. Sekolah cuma lulusan SD. Mau ngelamar-lamar kerja, nggak mungkin. Ijazahnya kan ijazah apa? SD. Mana mungkin diterima. Tapi kan orang kalau kerja itu jujur, kerjanya nanti pasti berhasil. Gitu. Intinya jujur aja. Iya, gitu. makanya kan insya Allah kan Saka kalau mudah-mudahan kalau ada kerjaan yang lebih baik dari kuli bangunannya, Saka ambil. Cuma kalau emang nggak ada ya, cuma adanya kuli bangunannya, sementara ya kuli bangunan aja dulu jalanan yang ada. Kalau kuli bangunan itu kan kalau kerja biasa di luar kota ya, Bu ya. Iya, Kalau jadi lebih besar di luar kota, kalau di kota. Cirebon kan rendah ini. Dan itu kan bisa pulangnya setahun sekali, 3 bulan sekali. Ya. Biasanya 3 bulan sekali ya. Saka jarang waktu di Bogor 6 bulan baru Nggak pulang. Nggak pulang-pulang. Jadi pas pulang itu bawa uang banyak buat Enggak. ibu. Enggak, habis juga. Habis. Oh. Cuman bawa kerja 6 bulan, cuman bawa 600.000. Buat makan aja ya. Iya, pas-pasan doang. Jadi ya mau gimana lagi? Namanya juga hidup, butuh makan. Kalau orang kan dari kuli bangunan nanti naik tingkatnya ke mandor ya. Ya itu kan apa? Kalau punya modal ya. Bukan punya modal ibu. Jadi orangnya tuh ini apa? Karakternya orang kan beda-beda. Jadi dia kan punya mentalnya tuh gimana? Aman enggak? Mentalnya tuh apa kuat enggak? Kalau itu kan sekarang sini tuh kebanyakan mental bu. Jadi ada yang kerjanya sebenarnya masih laden, tapi ngaku-ngakunya tukang. Hasilnya kerjanya pas ketahuan mandor, hancur nggak karuan. Kebanyakan kayak gitu. Ya kalau Saka mah walaupun agak bisa sedikit di kuli bangunan juga paham. Cuma Saka mah lebih baik dari hal-hal yang dasar dulu. Nggak mau nyombongin, walaupun bisa juga lebih baik diem, pura-pura nggak tahu aja. Kalau Saka mah simple, nggak mau ribet orangnya. Kan ini udah viral kemana-mana, Bu. Nggak takut kalau kamu kemana-mana gitu? Enggak, makanya kadang-kadang kalau siang tuh Saka kan kalau mama belum masak, ya Saka beli lauk sendiri keluar bawa motor. Kadang-kadang nawarin ke kakak Saka,
mau nitip nggak, pengen beli bakso. Itu beli bakso kan di Gerenjeng, jadi di kota ya aman-aman aja, nggak ada yang ikutin atau yang aneh-aneh, enggak. Alhamdulillah aman. Kan ini udah viral nih, pasti Iya. banyak minta foto dong. Ya kadang-kadang juga kalau terpikir tuh itu anehnya tuh kampung sendiri, cuma beli rokok ke warung Madura, ya nggak sengaja ketemu juga. Jadi di situ kan rame, Cantik nggak cewek? Enggak, Ya. bukan. banyak orang. Oh, Sakanya kan lagi beli rokok, pas pengen beli rokok banyak yang kenal. Ini Saka yang ditampil yang pernah nongol di TV ya. nggak dimintain nomor telepon. Saka bilang nggak punya WA, Oh. sengaja. Kalau kayak gitu kan mumpung jadi artis nih terkenal, nggak tahu nanti di depan tiba-tiba udah dilupain ya Bu ya. Iya. Iya. Momennya itu Mau nggak jadi nggak ada artis? kesempatan dua. Boro-boro pengen jadi artis, daripada jadi artis tuh masih mending jadi anak-anak proyek. Oh kenapa? Beli bangunan Iya, maksudnya. enak, masih mending jadi anak proyek, beli bangunan, hidup bebas, gak ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur. Nggak ngatur jadwal ya. Iya, orang kerja aja kan terserah sendiri, pengen berangkat mau enggak juga terserah. Tapi Kalau kan artis kudu ngikutin jadwal gitu. Ya harus ngikutin jadwal, actingnya harus benar-benar, dramanya tuh harus benar-benar. Makanya Saka tuh nggak mau jadi artis tuh kebanyakan drama. jadi Bang Farhad banyak drama gitu. Artis kan beliau. Ya kan itu kan ada aja oknum-oknum. Oh. Jadi nggak semuanya. Maka kalau oknum-oknum kan nggak harus kalangan artis doang, dari kalangan polisi juga ada. Dia mah memorinya polisi baik. Iya, dendam Bu. Sebenarnya cuma kan mau gimana lagi, ini kan mungkin udah jalannya. Ya mudah-mudahan sekarang lebih baik Iya, ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Berjalan Saya sih lancar. walaupun nggak ngomong hikmah sih ngeri banget ya kalau misalnya ada hal yang luar biasa ke depannya tetapi harus mengalami, jangan sampailah Ya, sampai. ada anak-anak lain yang mengalami hal yang serupa untuk mendapatkan hal yang luar biasa, tetapi juga harus mengalami penderitaan yang luar biasa, kan nggak mau juga kayak gitu. Ya. Ya, makanya kan Saka kan pernah bilang juga jangan sampai ada lagi korban-korban berikutnya walaupun beda kasus ataupun beda daerah, terus kasusnya beda lagi. Jangan ada korban-korban yang seperti Saka. Soalnya kan nggak kasihan kalau orang yang ditangkap itu saudara sendiri tuh gimana, nggak mikir ke situ, orang nggak salah terus disiksa, dipukul segala macam, suruh mengakui bukan kesalahannya, terus orang yang ditangkap itu orang nggak punya, harus berbuat apa, pengen minta bantuan ke siapa. Di situ kan orang yang nggak punya tuh bingung harus kemana, Iya. minta bantuan ke siapa. Makanya kan jangan pernah ada lagi korban-korban berikutnya. Oke. Cukup Saka aja dan teman-teman Saka aja. Jadi mohon buat presiden yang sekarang ataupun presiden yang kedepannya, Saka cuma minta jangan pernah ada lagi korban-korban berikutnya yang sangat angka. Jadi cukup Saka aja. Jadi Iya. itu aja. Pesan-pesannya begitu ya. Iya. Padahal kan kasihan. Ibu pesan-pesannya apa Ibu? Ya Nasi mudah-mudahan goreng. ini terakhir kalinya Iya. peristiwa yang luar biasa yang mengintimidasi masyarakat yang tidak mampu. Karena sebenarnya gini, saya sih dari wartawan ada hal yang banyak saya tahu misalnya Betul. pada saat pemeriksaan dan sebagainya. Cuman kalau dulu kan ngapain orang diapain sih? Lah Mbak Titin mana ada yang ngaku gitu. Tetapi ketika saya pegang perkara dan saya jadi posisinya jadi pengacara, waduh jangan-jangan itu loh. Dulu orang tuh memang nggak salah di kan saya juga ngelihat misalnya ketika misalnya saya masuk ke dunia mereka, ke tempat lingkungan kerja mereka gitu. Ternyata di tahun-tahun berikutnya saya punya klien yang saya pegang Sakatatal, pegang Sudiran, pegang yang lainnya, mengalami hal yang luar biasa yang dulu tuh saya nganggep ya kalau nggak dikerasin nggak ngaku gitu. Ternyata itu bukan apa sih, runtuh kepercayaan. Berarti dulu juga klien saya diperlakukan begitu, tidak melakukan perbuatan tetapi dipaksa mengaku dengan intimidasi yang luar biasa menyakitkan gitu. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya ada rekayasa hukum yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi
kondisi-kondisi seperti itu kasihan. Kasihan orang-orang yang nggak salah. Ya. Curhat Sakat Tatal. Gitu. Itu nama Sakat Tatal asli. Asli. Di KTP begitu. Asli KTP. Mau KTP, kakak, akte, Sakat, total semua. Sakat Tatal tuh tiang yang patah. Artinya itu. Ya, tiang yang tatal. Jadi tiang itu seperti tercabik-cabik. Sakat Tatal. Sakat Tatal tuh Yang keraton. yang keraton Yang keraton, ya? ya, tetapi yang tidak utuh, tinggi gitu. Bu, makasih sudah bisa hadir di sini di obrolan santai ini. Gitu. Sampai paling serem ya, Santai tapi serem. ngeri-ngeri sedap. Saka, makasih sudah bisa hadir di sini sama Bu Titin. Dan guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bu Titin dan Saka, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Bu Titin. Sehat dan sukses selalu buat Saka dan Terima kasih.